Halo, selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi TV One. Nah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada episode kali ini, saya Nofri Afandi akan mengajak Anda berbincang-bincang mengenai kopi. Nah, ini menarik pemirsa. Tema hari ini adalah peningkatan nilai tambah kopi Sumatera Utara dengan traceability, sikafi.id. Nah, tema ini kita akan bahas dengan narasumber yang luar biasa dari Konsorsium Sumut, tepatnya peneliti dari Politeknik Negeri Medan. Nah, sudah ada Bapak Dr. Arfanda Anugrah Siregar STMSI dan Ibu Marlia Fatira AKSMSI dan Bapak Dr. Ismail Eskom Mkom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini langsung saja ya Pak Bu ya mengenai sikafi.id. Nah, pertama ke Pak Ismail dulu. Pak, bisa dijelaskan apa sih ini sikafi.id ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Nopri. Jadi Sikafi ID merupakan hasil riset yang kami lakukan di Politeknik Negeri Medan bersama dengan Politeknik Wilmar, di mana hasil penelitian kami ini dalam bentuk sebuah sistem, di mana sistem yang kami buat ini mencoba berdasarkan riset penelitian kami di lapangan, kita mencoba menghubungkan antara tiga entitas. Ada petani sebagai penghasil kopi, kemudian ada pengepul sebagai pihak yang membeli kopi dari petani, dan juga pengepul ini nanti akan menjual kopinya ke eksportir. Jadi ada tiga entitas di sini, petani, pengepul, dan eksportir. Nah, jadi dari sistem yang kami hasilkan ini mempertemukan tiga entitas ini di dalam sebuah sistem, di mana nantinya akan terjadi interaksi jual beli di dalam sistem ini. Jadi dari petani nanti kita akan di sistem kita mencoba atau mendata dari data petani, kemudian lahannya ada berapa, kemudian ketika dia punya lahan dia punya menanam berapa jarak tanamnya, kemudian kapan saja dia melakukan pengelolaan kopinya, membersihkan, memupuk dan sebagainya, itu dilakukan dan kita masukkan ke sistem data-data yang dilakukan disimpan di sistem. Kemudian ketika dia panen, maka kopi itu akan diolah oleh petaninya atau dia langsung menjual ke pengepul. Nah, jadi dari proses sampai itu semua data itu dimasukkan ke sistem Sikafi kita. Kemudian ketika petani tadi mengolah, dia setelah diolah dia jual ke pengepul. Proses penjualnya dilakukan di sistem kita. Ya, dia masukkan berapa jumlah kopi yang dimilikinya, berapa harga pasaran yang ada di daerah dia. Kemudian si pengepul bisa melihat nanti pengepul yang ada di daerah tersebut, misalnya di Simalungun, pengepul bisa lihat, oh petani A mempunyai stok kopi sekian kilo. Maka si pengepul ini bisa membeli, ya by sistem kita. Ya, di sistem kita dia membeli, kemudian si pengepul petani akan mendapatkan notif nanti dia bahwa dia ada kopi dia yang dibeli oleh pengepul. Kemudian pengepul akan melakukan transfer, terjadi transaksi di situ. Nah, itu proses dari petani ke pengepul. Baru nanti di pihak eksportir juga bisa membeli kopi dari pengepul atau dari petani. Hanya saja kalau pengepul kalau dia eksportir dia kan dalam jumlah banyak. Nah, jadi umumnya petani eksportir itu membeli dari pengepul. Nah, jadi itulah sistem kita. Jadi petani punya akun sendiri, pengepul punya akun sendiri, eksportir juga punya akun sendiri. Jadi mereka bisa login ke sistem kita. Setelah login dia akan notif ke email nanti untuk aktivasi akun. Nah, di samping tiga entitas tadi juga sistem kita ini tidak terlepas dari adanya regulasi. Maka ada juga nanti kita kasih akun si pihak stakeholder atau pemerintah. Pemerintah juga bisa mengakses sistem kita. Dia bisa mendapatkan data-data yang ada di sistem kita dan juga dia bisa mendapatkan masukan-masukan dari petani. Karena sistem kita juga mengadopsi ketika petani punya keluhan, punya problem, dia bisa menyampaikan di sistem kita. Nah, sistem kita ini berbasis web dan ada mobile-nya. Mungkin itu secara umum. Baik, berarti sikafi.id ini semacam wadah yang membuat petani kopi ini lebih terstruktur ya, mulai di dalam produksi hingga nantinya berhasil dijual begitu. Ya. Oke. Baik, nah selanjutnya kita ke Pak Arfanda. Pak Arfanda, mengapa isu traceability ini menjadi sangat penting di pasar global terutama kopi, terutama sejak adanya the European Union on Deforestation Free Regulation atau EUDR ini, Pak? Ya, baik. Traceability itu gini logikanya, semakin tinggi tingkat pendidikan manusia, maka dia akan semakin selektif untuk mengkonsumsi makanan yang akan dia makan. Nah, itu aja. Nah, kopi itu kan kita konsumsi. Ya.
Nah, Eropa adalah salah satu masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, sehingga ketika dia ingin mengkonsumsi kopi, dia ingin kopi itu bebas dari zat-zat aditif. Misalnya kita masih pakai urea, insektisida, pestisida, itu satu. Yang kedua, ada isu deforestasi ya, EUDR itu Europe Deforestation Regulation International. Setiap produk yang masuk ke Eropa dan Amerika itu harus bersih dari rambah hutan, pembalakan hutan. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Maka kita buat alat Sikafi ini tadi. Jadi nanti dengan menggunakan barcode, kalau nanti bisa Pak Ismail tontonkan terakhir, kita masukkan barcode petani kopi kita yang tadi di daerah Karo misalnya kan, maka si pembeli kopi itu bisa langsung melihat tanahnya gitu. Dengan barcode itu dia langsung bisa menjelajahi secara virtual dan dia bisa melihat tanah si petani tersebut, petani kopi itu. Dan karena dia bisa melihat tanah petani kopi itu, maka bisa ditentukan apakah ini daerah yang deforestasi atau tidak. Satu. Yang kedua, dia bisa juga, karena di situ ada data-data, dia bisa menjamin bahwa kopi ini tidak menggunakan zat-zat adaptif, zat-zat yang bisa merusak organ tubuh. Misalnya dengan menggunakan insektisida, pestisida, dan lain sebagainya. Jadi, mengapa ini penting? Apalagi ini tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember 2025 ini, EUDR itu, jelas-jelas mengatakan ada 7 komoditas yang harus mengikuti EUDR, termasuk kopi. Nah, kalau kita tidak bisa membuat ini, maka produk-produk kita akan ditolak. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya gunakanlah yang namanya sistem traceability ini tadi. Nah, di dunia ini banyak, tapi Indonesia masih minim. Bahkan untuk pengakuan internasional hanya ada 1, tapi itu kerjasama dengan negara Swiss. Nah, inilah kita buat alternatif, penelitian kita di Politeknik. Kita coba memprakarsai, ini memang awalnya, kita memiliki alat yang diakui internasional, sehingga para eksportir kita tidak lagi menggunakan alat-alat luar negeri, aplikasi luar negeri. Itu pasti bayar. Nah, kalau bisa kita buat, bayarnya ke kita. Untung kopi itu lebih banyak berasal, gini, logika bertani itu kan gini, dari mana keuntungan kopi itu paling besar? Dari pengolahan. Kalau kopi, biji kopi aja kan murah. Nah, kita pakai apa ini tadi, alat ini tadi, sehingga keuntungan itu bisa juga kita dapat, income kita. Mungkin gitu, Pak. Dari dalam negeri tetap ke dalam negeri begitu, Pak? Betul. Ya, dan lebih terjangkau iya, juga ya? uang kopi itu, uang traceability ini nggak masuk ke dunia internasional. Ini kayak Singapura lah. Singapura tuh nggak punya lahan kopi, tapi bisa menjamin ini kopi asli. Gitu. Padahal yang nggak punya kopinya kopi dari Sipiro, gitu loh, Pak. Berarti ini semacam penelusuran ya. Jadi pembeli pun bisa memastikan bahwa ini tidak hanya baik dari segi kesehatan, tapi juga tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan. Oke, baik saja ke Bu Marlia. Bu Maria, dari sisi riset, apa temuan utama terkait kondisi rantai pasok kopi Sumatera Utara sebelum adanya Sikafi.id? Ya, makasih Mas Nopri. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, penelitian kami ini sebenarnya direkomendasikan untuk 9 wilayah. 9 wilayah di Sumatera Utara. Tapi dalam hal ini kami mengambil 5 wilayah yang kami coba telusuri kondisi awalnya. Itu termasuk di Simalungun, kemudian di Karo, kemudian di Pakpak, kemudian di Dairi, juga di Mendeleng Natal, dan satu lagi di daerah Sipiro. Kalau kita berbicara mengenai kondisi awalnya seperti apa ketika kami belum menciptakan Sikafi ini, sebenarnya kita bisa lihat dari beberapa aspek, Mas Nopri, yaitu pertama adalah kondisi demografinya. Nah, kondisi demografi dari petani di 5 daerah ini, rata-rata itu adalah yang melakukan aktivitas pertanian itu rata-rata adalah usia 30 hingga 54 tahun. Nah, kemudian dominan adalah laki-laki, serta tingkat pendidikannya itu dominan adalah tamatan SMA. Nah, kondisi ini menjadikan salah satu permasalahannya di mana kami bisa lihat kemampuan untuk mendeteksi ataupun menggunakan teknologi itu masih levelnya rendah. Apalagi bisa kita katakan sudah relatif cukup sepuh ya, seperti itu. Dan kemudian hal lainnya yang kami temukan adalah sistem penanamannya masih sangat tradisional, kemudian proses produksi, pengeringan dan lain sebagainya juga sangat tradisional, serta belum memiliki aspek untuk deteksi akses lokasi. Jadi
Dari pertemuan kami dengan Dinas Perkebunan, kemudian dengan mitra binaan dari Bank Indonesia, kami temukan masih perlu pendampingan lebih lanjut. Maka kami berupaya untuk menghadirkan si Coffee ID ini supaya antara lain permasalahan harga di tingkat petani di mana bisa kita katakan kurang berkeadilan ya, karena mereka langsung memasarkannya ke pengepul, atau bisa kita katakan berserah diri lah langsung kepada pengepul karena mereka yang langsung mengambil di pertanian seperti itu, dan bahkan juga mereka lah yang mensupport penuh. Mensupport penuh itu artinya kalau kekurangan sumber dana dan sebagainya dari pengepul lah yang mereka siapkan. Nah, dengan hadirnya si Coffee ini kami berharap masalah ketidakadilan harga, kemudian masalah transparansi itu bisa diselesaikan seperti itu. Baik Ibu. Nah, Pak Arvanda, ini kan Sumatera Utara dikenal dengan produk kopi yang unggul. Nah, kenapa belum memiliki sistem traceability yang diakui internasional? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita jeda sejenak, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Ya, kembali di Inspirasi Pagi TV One pemirsa, kita ke Pak Arvanda. Pak Arvanda, Ya. Sumatera Utara dikenal dengan produk kopi yang cukup unggul nih Pak. Tapi kenapa belum memiliki sistem penelusuran yang diakui internasional? Baik, ini masalah kebijakan pertanian Pak ya. Ya. Seringkali kebijakan pertanian itu kebijakan pertanian kita itu parsial ya. Lebih kepada hulu. Oke. Bagaimana kopi kita itu ada, kemudian mungkin kualitasnya lah ditingkatkan. Dia tidak memandang pertanian sebagai agribisnis Pak. Ada hulu, ada hilir, ada tengah. Nah, kita memahami kenapa itu bisa terjadi ya, mungkin karena anggaran dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu kita yang dari peneliti dari kampus mencoba menyampaikan lewat penelitian ini bahwa ada hal lain yang sangat mendukung sektor pertanian, sektor kopi, yaitu masalah sistem traceability yang ini juga sangat penting gitu. Jadi bukan hanya melulu melihat membuat kopi sebanyak-banyaknya, memproduksi kopi sebanyak-banyaknya, tapi ada sisi lain yang bisa menguatkan nilai tambah, nilai jual gitu kan. Nah, disinilah kemudian kita coba kampus untuk mendorong pemerintah dan juga membuka mata pemerintah bahwa ekspor kita butuh yang namanya sistem traceability kopi. Kenapa? Karena memang untuk masuk pasar Eropa dan Amerika, mereka butuh alat yang bisa menelusuri kopi mereka itu sampai ke petaninya. Nah, di sinilah kemudian kita kampus membuatnya. Nah, ke depan ya, hal-hal seperti ini harus didorong Pak, dengan cara ya ini tadi, desiminasi supaya pemerintah sadar bahwa ketika kita bicara pertanian bukan hanya hulu, ada hilir. Hilirisasi memang lagi dengung-dengungkan ini kan. Nah, tapi kita nggak tahu sampai sekarang merek kopi kita nggak ada yang terkenal di Amerika sana Pak, di Eropa nggak ada Pak. Jangan-jangan kopi yang terkenal itu dari Brazil mereknya Lintong itu Pak. Sudah di rebranding. Udah di branding mereka. Nah ini kita mainin di tengah ini Pak, karena kita buat alat yang bisa menjamin, mensertifikasi bahwa kopi kita ini bebas dari deforestasi dan isu-isu lingkungan yang bisa terima oleh masyarakat Eropa. Jadi ya memang perhatian pemerintah terhadap sektor hilir dan sektor tengah ini kurang Pak. Masih kurang, masih sibuk di hulu. Bagaimana produksi kopi banyak-banyak tapi nilainya rendah. Padahal kita cuma sedikit saja, kasih teknologi sedikit, nilai kopi ini bisa lebih tinggi lagi. Berdampak besar bagi income eksportir maupun income masyarakat. Gitu Pak. Baik Pak Arvanda. Nah Pak Ismail, kira-kira apa sih dampaknya Pak jika petani kopi dan koperasi ini tidak tercatat dalam sistem traceability global? Ya, yang jelas seperti disampaikan Pak Arvanda tadi, kalau tidak tercatat di dalam traceability global, sudah pasti kopi kita tidak bisa ekspor gitu ya. Jadi sangat penting sekali. Ya dampaknya adalah ya harga kopi kita akan segitu-segitu aja. Sementara di luar itu kita tahu harga kopi berapa gitu. Sementara petani hanya menjual berapa gitu. Jadi sangat riskan sekali dan sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat menurut kami traceability kopi ini. Baik. Nah ini sempat dilakukan uji coba ataupun uji sampel ya Bu ya di 6 wilayah. Nah kira-kira bagaimana respon petani tersebut? Ya baik Mas Nopri, kalau memang kita sadari ya bahwa tadi dari gambaran yang saya beritahu SDM daripada petani kopi juga di sana di usia yang cukup punya tantangan untuk menggunakan teknologi, tetapi itu sebagian memang di respon awalnya mereka apatis bisa menggunakan sistem ini. Namun setelah kami berikan edukasi, kami berikan pendampingan, konsep yang apatis atau pandangan yang apatis tadi berubah dalam hal ini menjadi
mereka menjadi lebih semangat karena mereka mencoba untuk memasukkan data ke si kafe tersebut. Kemudian mereka melihat bagaimana data eksportir menampilkan harga yang mereka bisa langsung gunakan dari eksportir yang ada. Jadi di Sumatera Utara ini ada 43 eksportir, Mas Nopri, dan 2 eksportir itu menjadi mitra kami dan menjadi pembina untuk beberapa petani kopi yang kebetulan kami survei. Kemudian lagi setelah kami edukasi dan lain sebagainya, pada dasarnya ada 4 aspek yang kami bisa lihat peningkatan luar biasanya. Yang pertama adalah ada dampak ekonomi keberlanjutannya. Mereka bisa menyaksikan bagaimana harga itu muncul dengan berkeadilan. Kemudian dari sisi aspek sosialnya kita bisa lihat perilaku yang semulanya tidak percaya, kemudian meyakini bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kopi atau meningkatkan pendapatan ya dengan menambah jumlah produksi, bukan dengan menggunakan ketransparan daripada penggunaan sistem, dan itu berubah. Kemudian juga kami bisa perhatikan dari sisi penggunaan penguatan identitas dan kebanggaan produk lokal. Jadi ada kebanggaan mereka ketika produk mereka itu bisa diakses dunia dan mereka menyaksikan bagaimana penjualan daripada setiap produk mereka yang masuk ke sistem Sikafi tadi terpantau. Nah, itu menjadi salah satu hal yang ingin kami beritahu bahwa penelitian ini bisa berdampak luar biasa dengan penggunaan Sikafi tadi dan membantu masyarakat Sumut, para petani kopi Sumut untuk bisa go internasional di pasar Eropa dan Timur Tengah. Baik. Nah, Pak Arpanda, tadi ada sejumlah data yang perlu diinput ya, Bu ya. Nah, kira-kira untuk buyer internasional sendiri, data apa saja yang dibutuhkan untuk pembelian kopi di Sumatera Utara? Yang pertama, data asal kopi tersebut, tanahnya. Jadi harus diketahui topografi lintangnya, bujurnya, itu yang pertama. Yang kemudian data petani itu sendiri, luas tanahnya, kemudian bagaimana pengelolaannya, apakah menggunakan pupuk atau tidak. Nah, data-data itu juga sertifikasi. Nah, kita ini kan memang belum ada sertifikasi. Apakah sertifikasi halal, maka kita dampingkan dengan badan pengelola di Indonesia ini yang mengurusi masalah halal. Apakah petani tadi halal. Kemudian masalah yang lain-lain ya, itu juga harus dilengkapi untuk sistem kita ini. Baik, nah Pak, sebelumnya ini apakah sudah ada sistem traceability dan sistem apa yang digunakan eksportir dan apa kendala terbesar di lapangan? Nah, baik. Ada sistem traceability, tapi itu masih punya negara lain. Punya negara lain. Kita ada, tapi itu hanya beberapa saja dan itu dimiliki secara secara perusahaan swasta. Jadi misalnya ada perusahaan A, dia punya pabrik kopi, maka dia juga punya sistem televisi sendiri yang tidak bisa dipakai oleh umum. Nah, bagaimana ekspor kita ini biasanya dia menggunakan dari luar dan membayar biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan sertifikasi traceability. Jadi masih PR untuk petani-petani tradisional kita, untuk ekspor-eksportir kita yang belum besar, yang tidak bisa membuat sistem traceability sendiri. Dan karena biayanya juga besar juga gitu. Baik Pak, nah kira-kira bagaimana dampak biaya lisensi sistem asing yang mencapai ratusan juta rupiah ini per tahun bagi koperasi dan petani kecil nih Pak? Ya, kalau kita punya sendiri, dikelola oleh kita sendiri dan itu untuk komunitas, yang tentu dampaknya bisa menghilangkan bisa menambah income mereka, bisa 10-20% itu. Oke, baik Pak Ismail. Nah, kira-kira risiko ketika data petani dan kopi Sumut tersimpan di server luar negeri dan tidak bisa diakses petani sendiri, apa Pak risikonya? Sebenarnya kalau dari data kita disimpan di server kan masing-masing punya akun sendiri-sendiri tadi ya. Untuk user petani bisa mengakses data sendiri, kemudian si eksportir juga bisa mengakses data sendiri. Jadi pada prinsipnya data-data itu sudah disimpan di server dan memilih hak akses masing-masing. Baik Pak. Nah Pak Ismail, kira-kira apa sih yang akan membedakan si Sikafi.id ini dengan platform traceability asing yang sudah ada? Tentu perbedaannya yang satu kita lebih menyesuaikan dengan kondisi kita di lapangan sesuai dengan yang ada kita di Indonesia. Kemudian beda berikutnya mungkin dari sisi cost mungkin ya. Kita bisa seperti tadi disampaikan ketika kalau di luar negeri kan pakai sangat mahal sekali ya menurut petani yang pemula eksportir. Nah, di kita karena kita ini produk lokal dan juga mungkin ada dukungan dari pihak pemerintah mungkin bisa dengan biaya akan lebih murah mungkin ya, dengan tingkat lebih murah dan biaya operasional lebih murah dan dari hasil ini mungkin juga akan kembali ke petani. Karena kita juga memikirkan ke depan bagaimana petani bisa tumbuh dengan
mencoba kita ke depan memberikan juga pendanaan ke petani supaya petani juga bisa melakukan pengembangan, apakah menambah lahannya atau meningkatkan skillnya. Kita juga akan di sistem nanti kita akan coba bagaimana mengupgrade tadi seperti disampaikan Bu Tira, tingkat edukasi pendidikannya yang masih standar dan juga pengetahuan tentang IT-nya masih minim. Kita akan coba mengedukasi mereka nanti dengan ada sistem ini. Dari dana hasil nanti bisa kita lakukan dana CSR untuk pengembangan pengembangan knowledge petani ini nanti. Nah, baik, kita selanjutnya akan membahas mengenai dampak nyata yang sudah dirasakan para petani, Bu, dari uji coba yang sudah dilakukan. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Ya pemirsa, masih di Inspirasi Pagi TV One. Pak Ismail, kita kembali lagi nih Pak. Mengenai apa sih dampak nyata yang sudah dirasakan petani atau eksportir dari uji coba Sikafi.id yang sudah dilakukan selama ini? Oke, terima kasih. Jadi kami melakukan sosialisasi dan evaluasi dari sistem yang sudah kami kembangkan ini. Yang pertama, dampak yang dirasakan oleh para petani. Yang pertama, selama ini petani kan tidak tahu dia berapa panennya berapa, kapan dia melakukan pemupukan, kapan dia melakukan penanaman, luas lahannya berapa dan lain sebagainya, itu dia nggak ada. Nah, dengan adanya sistem kita, ketika petani menginputkan data ke sistem, maka dia tahu, dia bisa mengakses report-reportnya. Misalnya berapa sih hasil kopi saya 1 tahun ini, dia bisa melihat dari sistem kita. Kemudian berapa sih harga kopi yang saya jual, ya kan? Siapa sih yang beli kopi saya, dia bisa lihat. Intinya dengan ada sistem kita, petani bisa melihat histori kebun yang dimilikinya, mulai dari lahannya, kemudian proses pengelolaan kopinya kapan saja. Misalnya dia bulan ini melakukan pemupukan, 3 bulan kemudian dia tahu, kapan sih saya memupuk? Dia tinggal masuk ke sistem, dia bisa lihat, oh tanggal sekian saya lakukan pemupukan. Kemudian, oh akhir tahun dia mau lihat, berapa sih penjualan kopi saya tahun ini, tinggal dia login ke sistem, dia lihat. Bahkan dia itu bisa cetak dalam bentuk print out ke PDF atau dalam bentuk print. Sehingga petani bisa memanage data-data kebun dia. Gitu juga untuk eksportir, gitu juga untuk pengepul. Selama ini kalau eksportir dia membeli kopi dari petani, dia bisa lihat dari sistem dengan login, tinggal lihat. Pengepul juga seperti itu juga, bisa melihat siapa saja yang dibelinya, berapa sih dia membeli kopi selama ini, 1 tahun berapa ton dia beli kopi dari petani. Kemudian dia jual berapa ton, berapa keuntungannya, dia bisa lihat dari sistem kita. Berarti sistem ini memang tidak hanya mewadahi untuk penjualan, tapi juga pembukuan pun bisa begitu Pak ya? Betul. Jadi situ di sistem kita sudah ada semua, bisa report-report yang dibutuhkan sudah ada di sistem kita. Baik itu harian, bulanan atau tahunan. Baik. Oke. Sangat membantu sekali nih tentunya untuk para petani kopi. Nah baik Bu Marlia, bagaimana peran Sikafi.id bagi pemerintah dalam pengawasan, perencanaan, dan perlindungan identitas kopi Sumatera Utara? Ya, baik, terima kasih Mas Nopri. Jadi Sikafi.id ini kami menambahkan salah satu fitur ya yang menghubungkan para aktor di dalam atau disebut para pelaku di ekosistem kopi. Salah satunya itu adalah komunikasi dari petani kepada dinas. Misalnya petani di lapangan ingin menyampaikan bahwa kondisi di lapangan saat ini sedang terjadi hama pada kebun kopinya, maka mereka bisa langsung membuat notes ataupun catatan yang terhubung kepada dinas perkebunan, begitu, sehingga PPL yang ada di dinas perkebunan terdekat itu bisa ditugaskan langsung ke lapangan. Itu salah satu tanggap cepatnya yang bisa terhubung dari petani ke mitra, salah satunya di dinas perkebunan tadi. Kemudian juga terhubung ke dinas-dinas lainnya, kemudian ke pemasaran seperti perindaknya, kemudian juga terhubung ke mitra binaan dalam hal ini ke Bank Indonesia. Itu menjadi peluang-peluang yang menjadi sinergi yang sangat kuat untuk bisa menjadikan kita sebut sebagai pemberdayaan petani kopi di Sumatera Utara yang bisa menjadi lebih sejahtera, lebih berkeadilan, kemudian pun lebih transparan, dan pemasaran di internasional pun menjadi lebih kuat untuk pasar domestik kopi unggulan Sumatera Utara tadi. Begitu kurang lebihnya Mas Nopri. Berarti sistem ini nanti apakah petani bisa menyertakan harga langsung kah atau adanya tawar-menawar? Bisa menampilkan harga secara langsung Mas Nopri, tapi untuk tawar-menawarnya dilakukan melalui kontak.
Seperti itu ya Pak Ismail? Iya, Iya, siapa? karena kami menampilkan nomor kontak untuk bisa dihubungi di sana, dan di sanalah bentuk penawaran akhir, bagaimana pengiriman, harga dan seterusnya untuk finalisasi. Baik, tadi sempat diuji coba bagaimana keluhan disampaikan langsung ke dinas terkait. Itukah apakah memang sudah berhasil kerjasama yang dilakukan atau masih proses Bu saat ini? Kami sudah melakukan kerjasama dengan dinas perkebunan, kemudian kami juga didukung penuh oleh Pemprov Su ya dengan berbagai dinasnya, dan bahkan kami difasilitasi untuk bisa berinteraksi langsung ke dinas-dinas perkebunan yang ada di kabupaten kota. Tidak hanya yang 6 wilayah ini saja. Kami sangat berterima kasih kepada Pemprov Su yang sudah mendukung hal ini. Jadi kalau Mas Nopri tadi tanya ketika ada menyampaikan keluhan apakah bisa ditindaklanjuti langsung, bisa ditindaklanjuti langsung. Kebetulan itu kami sampaikan langsung juga di Madinah. Jadi kami ada pertemuan di sana, kemudian kami sampaikan dan PPL-nya langsung terjun ketika itu. Jadi langsung ketemu nih apa yang diceritakan oleh petani, kemudian PPL, dan mereka akhirnya membuat janji untuk bisa mengedukasi di pertemuan berikutnya seperti itu. Ini luar biasa ini sih Ya, alhamdulillah Mas. Baik, nah Pak Arfanda, kira-kira apa sih bedanya kopi lain nanti nih setelah dia mendaftar di sikafi.id, dan apa bedanya dengan kopi-kopi yang belum terdaftar? Ya. Kalau yang sudah mendaftar di Sikafi.id dan dia sudah bisa digunakan sebagai aplikasi traceability yang resmi, dia menjadi kopi premium. Oke. Dan dia harganya jauh lebih mahal dan diterima pasar internasional. Sementara kalau tidak ya kopi biasa saja dan tidak menjadi klasifikasi kopi yang bisa diekspor. Berarti dengan peningkatan kualitas tapi harga juga meningkat. Harga meningkat. Tajam, Pak, ya. Dan traceability ini bisa langsung petani jual kopi langsung ke eksportir atau jual langsung ke sana. Jadi bisa memotong banyak rantai penjualan. Jadi meningkatkan ini juga, meningkatkan positioning petani. Ya. Baik, nah Pak, kita sudah di ujung segmen ini. Ibu dan Bapak boleh masing-masing memberikan statement penutup. Mungkin dari Pak Arfanda dulu. Kita ke... Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada Kemdikti Saintek yang mendanai penelitian ini dan juga LPDP. Kemudian kepada Politeknik Negeri Medan ya, Konsorsium Sumatera Utara khususnya, juga pihak-pihak yang turut membantu dari luar seperti Bank Indonesia Medan, Bank Indonesia Siantar, Bank Indonesia Sibolga, kemudian Pemprov Su dan juga dinas-dinas yang berkaitan dengan dia, dan juga seluruh pihak yang banyak membantu sehingga penelitian ini bisa terlaksana dan bisa kami akhiri. Mudah-mudahan penelitian ini tidak hanya awal tapi bisa kita lanjutkan menjadi penelitian yang memang merupakan hilirisasi tadi, Mas. Ya. Jadi memang bisa digunakan oleh masyarakat, oleh eksportir, oleh para petani sehingga bisa menjadi income juga sebenarnya bagi negara kita. Baik, Ibu Marlia, silakan Ya, singkat saja. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami dalam hal ini PT CV Matoga, kemudian CV Mandiri Kopi yang sudah membersamai kami selama 1 tahun ini untuk pelaksanaan penelitian Sikafi. Kemudian kami juga mengajak seluruh petani dan ekosistem kopi yang ada di Sumatera Utara, mari sama-sama kita gunakan Sikafi, kita bangun dan kita bentuk bersama kemandirian kopi hingga berstandar dunia untuk bisa menguasai pasar ekspor di internasional. Terima kasih. Pak Ismail, silakan Pak. Oke, dari saya mungkin bagi petani yang ada di Sumut untuk mengakses sistem kita, silakan akses di http sikafi.id. Silakan daftarkan data Anda yang ada dengan melakukan registrasi dengan kewajiban harus memiliki email. Silakan diaktifkan dan silakan dibuka data. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Arfanda, Ibu Maria dan Ibu Pak Ismail atas bincang-bincang kopi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat luar biasa nantinya bagi para petani kopi. Nah, saya punya pantun nih Bapak dan Ibu sekalian. Pagi hari hati bahagia, bahagia pergi berlibur ke Brastagi. Bagi petani kopi yang ingin mendunia, ayo daftar di sikafi.id. Baik pemirsa, saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan episode Inspirasi Pagi TV One berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Silakan diminum Bapak Ibu.